Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 21 April 2023 dalam pekan kedua Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas istirahat kami semalam dan kami boleh memasuki hari baru untuk menjalani hidup ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan hidup kami hari ini. Semoga kami boleh membawa terang Kristus bagi sesama kami. Demikian doa yang kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai dengan 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar?
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya,
kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Motivasi mengikuti Yesus. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Saya membayangkan diri saya jika hidup di zaman Yesus, yang banyak membuat mukjizat dan memberi makan banyak orang. Yesus adalah tokoh yang populer dan dapat membahayakan bagi orang-orang Farisi dan penjajah Romawi. Kalau banyak orang yang berkumpul, pastilah memerlukan banyak dana atau uang. Salah satunya untuk keperluan konsumsi. Sebagian orang-orang tidak tertarik diundang datang kegiatan karena harus berbayar, atau sebaliknya orang datang karena ada makanan atau artis atau bintang tamu terkenal dan tempat yang nyaman. Kadang iman kita seperti anak kecil yang beriman karena melihat hal-hal yang fenomenal, seperti anak kecil yang masih tidak mampu melakukan hal-hal di luar nalar atau logika. Ketika kita diminta gereja atau komunitas melakukan pelayanan di luar kemampuan kita cenderung mengatakan tidak mampu, seperti yang dijawab Filipus dalam Yohanes 6 ayat 7. Roti seharga 200 dinar saja tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun mendapat sepotong kecil saja. Hal ini sering kita alami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ternyata jika kita mengatakan, "Ya Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau," dan banyak perkara Tuhan akan bantu dan Tuhan mengirim orang-orang baik, sehingga tugas atau karya-karya kita dalam mewujudkan cinta kasih Allah dapat terlaksana dan berlimpah berkat. Seperti yang dialami para murid Yesus, diminta untuk mengumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang, dan terkumpullah 12 bakul penuh, seperti yang ditulis dalam Yohanes 6 ayat 12. Begitulah pengalaman imanku ketika ditunjuk untuk mengadakan acara fun walk di gereja. Dengan dana yang terbatas, akhirnya dapat terlaksana dengan meriah dan berlimpah dana dari para donatur, dan peserta mengalami sukacita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami, semoga semakin beriman dan mengandalkan Engkau
dalam segala pelayanan kami, dimanapun kami berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.